Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrunillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya selalu dalam kondisi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, hari ini kita akan bicara tentang syukur. Materi kita tentang syukur. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan rangkaian materi syukur itu dengan baik. Syukur itu sesuatu yang mudah untuk diucapkannya. Tapi benarkah kita ini sudah syukur? Nah, perlu dicek nampaknya. Kalau syukur, kita seringkali ketika ada teman yang mengeluh, kita bersyukur gitu. Atau ketika kita mendapatkan sesuatu kemudian syukur gitu. Nah, apa sih sebenarnya arti syukur itu? Kalau di dalam bahasa Indonesia kira-kira padanannya itu adalah berterima kasih, tetapi terima kasihnya itu ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada zat yang maha kuasa, ditujukan pada zat yang maha agung, ditujukan pada Allah. Itulah syukur. Jadi kalau terima kasih itu kepada sesama manusia, terima kasih Bapak, terima kasih itu sering kita ucapkan, tapi syukur itu juga harus sering kita ucapkan. Kita memuji Allah. Syukur itu berterima kasih kepada Allah, zat yang maha kuasa, kemudian seraya memuji namanya. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, zat yang menguasai alam semesta ini. Nah, itu syukur. Baik, syukur itu kalau kita mengenal rasa syukur, seringkali syukur diidentikan hanya sekedar ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan saja cukup, padahal syukur itu tidak cukup hanya sekedar diucapkan. Syukur itu harus dari hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu syukur. Itu syukur bukan hanya berhenti di lisan. Lisannya bersyukur tetapi hatinya tidak bisa disebut bersyukur. Lisannya bersyukur, hatinya bersyukur tetapi praktek perbuatannya tidak mencerminkan rasa syukur itu, maka itu juga bukan bersyukur. Bukan bersyukur yang sesungguhnya. Maka syukur itu harus dilakukan. Yang pertama, bersyukur itu dengan hati, yakni meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah dan menerimanya dengan perasaan senang. Itu dengan hati. Jadi kita yakin bahwa nikmat itu datang dari Allah. Kita menerimanya juga dengan senang hati, dengan rasa gembira. Itu syukur. Ada orang yang dia mengatakan syukur di lisannya, tetapi sambil menggerutu. Misalnya, dia diterima perguruan tinggi di Universitas A. Kemudian dia mengatakan, ya alhamdulillah sih diterima di Universitas A, tapi sebenarnya aku pengen di Universitas B. Nah, itu syukur tetapi menggerutu, tidak menerima dengan senang hati. Itu tidak bersyukur namanya. Betul-betul dengan perasaan yang gembira. Itulah menerima dengan hati. Dan itu bisa disaksikan kok.
itu bisa dilihat oleh orang kok. Bersyukur atau tidak itu bisa dilihat oleh orang kok. Hatinya merasa gembira atau tidak itu bisa diterima, bisa dilihat oleh orang lain. Itu pertama. Syukur harus diyakini dengan hati dan diterima dengan perasaan senang. Baik, syukur dengan hati itu meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Sebab gini, ada orang yang merasa nikmat itu datangnya dari usaha. Misalkan dia diterima di perguruan tinggi, dia mengatakan, lah aku sudah les di sana, les di sini, aku belajarnya setiap malam. Itu berarti dia tidak mensyukuri nikmat dengan hati. Kalau dia diterima di perguruan tinggi, ya dia harus katakan ini nikmat dari Allah. Dia mendapatkan keuntungan yang besar, dia katakan keuntungan ini datangnya dari Allah. Usaha, coba cek lagi di materi tentang syahadat. Usaha itu hanya sekedar usaha. Usaha itu harus kita lakukan maksimal, iya. Tetapi kenikmatan itu datangnya dari Allah. Keyakinan kita yang kuat dalam syukur dengan hati. Baik, yang kedua, syukur itu dilakukan dengan lisan. Gimana? Dengan mengucapkan rasa syukur, dengan memuji Allah. Misalkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan semesta alam. Itu mengikrarkan. Syukur itu harus diikrarkan, tidak disembunyikan. Tidak disembunyikan bersyukur hanya di dalam hati, itu tidak. Yang penting hatinya bersyukur, tidak. Harus tercermin dari lisannya bahwa dia memang betul-betul bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu syukur namanya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua yang sudah aku terima. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah ke semua kenikmatan. Jadi itu ucapan lisan yang mencerminkan dia bersyukur pada Allah. Yang ketiga, syukur itu dilakukan dengan perbuatan, yakni mempergunakan seluruh nikmat untuk semakin dekat dengan Allah. Ingat, mempergunakan seluruh nikmat untuk semakin dekat dengan Allah. Bukan sebagian nikmat, tapi keseluruhan nikmat. Artinya apa? Artinya nikmat yang kita peroleh dari Allah harus digunakan sesuai dengan aturan yang sudah Allah tetapkan. Semuanya, bukan sebagian. Kalau sebagian untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya ada sebagian yang lain yang dipergunakan untuk bermaksiat. Ada sebagian lain yang digunakan untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bersyukur. Misalkan kita mendapatkan banyak rezeki hari ini,
berupa uang misalkan, ya uang itu 100% untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebagian untuk disedekahkan, sebagian untuk makan. Makan itu juga dalam kerangka untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, kalau misalkan makan itu dengan niat karena Allah, maka makan itu kan ibadah. Ibadah itu semakin dekat pada Allah. Coba cek lagi di materi tentang niat. Kebiasaan bisa diubah menjadi ibadah ketika diniatkan untuk ibadah. Makan itu kebiasaan, tetapi ini bisa diubah menjadi ibadah ketika memang kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan kita makan, Allah berikan kekuatan. Dengan kekuatan itu kita jadi bisa bekerja lebih banyak lagi. Dengan kekuatan itu kita bisa menjadi beribadah dengan tenang. Dengan kekuatan itu kita bisa beribadah dengan baik, mempergunakan keseluruhan nikmat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sebagian gimana? Kalau hanya sebagian, artinya ada sebagian yang lain yang digunakan untuk bermaksiat, untuk menentang Allah, untuk jauh dari Allah. Itu artinya dia tidak bersyukur. Gitu. Nah, tiga ini satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan, harus satu kesatuan, harus selalu tiga. Kalau syukur itu syukur dengan hati, yakin betul bahwa nikmat itu datangnya dari Allah dan diterima dengan perasaan gembira. Lalu syukur dengan lisan, yakni memuji Allah. Yang ketiga syukur dengan perbuatan, yakni menggunakan seluruh nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur itu sesungguhnya adalah cerminan dari keyakinan diri kita kepada Allah. Syukur itu cerminan keyakinan. Syukur itu cerminan iman kita. Seberapa kuat kita menghamba kepada Allah tercermin dari rasa syukur. Ingat bahwa Allah adalah zat yang maha segalanya, maha kuasa, maha bijaksana, maha mencintai kita, maha segalanya. Sementara kita adalah hamba yang lemah. Ingat bahwa Allah sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita, melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Ingat bahwa karena cinta itulah maka Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Pasti. Karena kecintaannya, Allah kan cinta kepada kita. Allah cinta kepada kita semuanya, maka Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Sehingga keyakinan kita, apapun yang kita terima, maka itu pasti yang terbaik. Apapun yang kita terima pasti yang terbaik, yang kita terima dari Allah, apapun bentuknya. Oleh karena itu, ya bersyukur. Oleh karena itu, inilah syukur itu ya begitu itu. Itulah kenapa kita harus senantiasa bersyukur pada Allah dalam semua hal, dalam semua hal yang kita terima, kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu materi pengantar kita tentang syukur. Allahu a'lam bishawab. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.